Oke semuanya, halo, selamat malam. Perkenalkan saya Anthony. Nah, terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan hadir di kelas penalaran matematika hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi penalaran matematika, yaitu mengenai definisi fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Nah, bahan pembelajaran ini disusun oleh saya dan juga dibantu desainnya oleh teman saya. Oke, langsung kita mulai. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai, kita ada mini challenge nih guys. Buat study mates atau teman-teman yang mengikuti sesi kelas ini dari awal sampai akhir, akan mendapatkan akses PPT dan juga latihan soal yang akan diberikan kepada masing-masing peserta secara private ya guys. Jadi secara private, melalui DM Instagram atau melalui personal chat WhatsApp. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bisa mendokumentasikan kelas hari ini bisa dengan video ataupun screenshot pembelajaran hari ini. Kemudian bisa follow dan tag @chandra_anthony dan @anthony_data_science. Nah, dan juga jangan lupa tag Reduka Squad. Nah, nanti akan dipilih 10 peserta paling kreatif, paling menarik, dan paling cepat untuk diberikan akses dari PPT ini dan juga latihan soalnya ya guys. So, ini juga bisa sekalian jadi bahan presensi kalian ya guys. Oke, selanjutnya kita Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Antoni Cahantoso, biasa dipanggil Kak Antoni. Saya mahasiswa Sains Data atau Data Science Universitas Brawijaya angkatan ke-24. Saya alumni UTBK tahun 2024 dengan skor PK pengetahuan kuantitatif 794, TM 775, dan PU 732. Saya top 10 OSN Matematika Kota Denpasar, finalis PHI SMA, semifinalis UMC atau Undip Matematik Competition pada Februari 2024, dan first place di P2MF Maba Fakultas MIPA Universitas Brawijaya pada tahun 2024. Serta saya menjadi tutor dan mentor UTBK mulai dari Agustus 2024 hingga sekarang, dan coach matematikal atau mathematics Olympiad mulai dari bulan Oktober 2024 sampai sekarang. Oke, check-in question. Kalian bisa perkenalkan nama kalian, kampus impian kalian, jurusan impian kalian, skor impian, dan role model kalian. Nah, buat kali ini saya akan menunjuk 3 orang ya guys. 3 orang terpilih. Oke, ini sekaligus kita perkenalan. Oke, yang pertama yang akan saya tunjuk tadi, yang menjawab via mic tadi, NTKFF ya. Oke, bisa on mic, NTKFF. Halo, Oke, halo, terdengar. Oke, bisa dilanjutkan. nama saya Maulidia Novla. Oke, Untuk kampus impian saya yaitu Universitas Erlangga. Jurusannya keselamatan dan kesehatan kerja. Skor impian PM ya pasti 1.000 lah. amin. Oke, kalau role modelnya, ada role Apakah model, role model, idola. apa ya? Idola terserah. Terserah mau di dunia pendidikan, Indonesia, luar negeri, bebas. Oke, ada. Kevin Yusbo nggak dari Class of Champions. Oke, anak NUS ya. Oke, kita doakan Ya. sama-sama supaya bisa keterima di UNER. Oke, selanjutnya em, ada Sofia Fernanda. Bisa on mic dan perkenalan. Oke, Sofia. Kenalkan, nama saya Sofia Fernanda. Oke, salam kenal. Kampus impian saya yaitu di Universitas Airlangga. Oke, jurusan impian. Jurusan saya maunya sih farmasi. Oke, kemudian skor impian penalaran matematika dan role modelnya Eh, Sofia. Apa ya? Gak apa-apa, kita merencanakan dan mengusahakan ya guys. Oke, gimana Sofia? Oke, baik kalau gitu makasih Sofia. Oke, selanjutnya satu peserta terakhir yang terpilih adalah oke, Cia. Bisa on mic Cia. Bisa Kak, Oke, mantap. aku Patricia, panggilannya Cia. Ya, Kampus impian Universitas Indonesia, jurusan impiannya ada dua, oke. Fisikologi UI atau
terapi okupasi UI, skor impian penalaran matematika 700 nggak apa-apa, yang penting 700 pas. Kalau bisa sih lebih. Oke, Terus role teman-teman. model aku siapa ya? Eh Jerome Pauline, bukan? mau di Ayunda. Oke, siap. Nah, oke, terima kasih ya tiga teman-teman tadi. Buat kalian, kalau mau perkenalan bisa melalui chat ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan membahas rundown hari ini. Oke, yang pertama ada penjelasan UTBK, kemudian key point sukses UTBK, strategi penalaran matematika, materi definisi fungsi, fungsi komposisi dan fungsi inverse, latihan soal dan pembahasan, Q&A session, motivation slide, dan check out question dan closing. Oke, langsung kita mulai. Dan perlu teman-teman ingat bahwa jangan lupa buat diabadikan momennya, screenshot, ataupun direkam ya guys. Karena ini materinya semua full of daging ya guys. Oke, yang pertama UTBK SNBT. Nah, ini beberapa kondisi dari UTBK SNBT teman-teman. Yang pertama, UTBK 2025 dan tahun-tahun sebelumnya ini udah menggunakan komputer ya guys. Kemudian tipe soalnya ini ada 3, ada pilihan ganda kompleks, biasanya ini benar atau salah, kita memilih, kemudian jawaban singkat. Kemudian penilaian UTBK menggunakan sistem IRT atau Item Response Theory, di mana ketika teman-teman benar di soal yang orang lain jarang benar atau sedikit yang benar, maka bobot poin kalian akan besar dan menyebabkan skor kalian tinggi. Dan juga tidak ada sistem minus. Nah, ini kondisi-kondisinya, terus kita harus merencanakan nih gimana eksekusinya. Sebagai seorang layaknya pejuang, kita juga harus punya strategi untuk bertempur. Nah, yang pertama biasakan memahami atau menggunakan komputer ketika mengerjakan soal dan perbanyak tryout. Terutama saya mau memberikan saran buat semuanya, ketika kita tryout, biasakan tryout itu 3 jam full dan kalian benar-benar fokus ya guys. Jadi 3 jam itu kalian benar-benar duduk selayaknya kalian UTBK dan juga siapkan kertas dan semuanya di waktu itu. Kemudian maksimalkan soal isian singkat. Nah, ini penting banget guys. Salah satu tips dari saya untuk mendapat skor yang tinggi adalah ketika kalian benar di soal isian singkat, maka skor kalian akan besar guys. Oke. Kemudian pahami sistem penilaian, fokus mengerjakan soal, jawab semua soal karena tidak ada sistem minus. Oke, ketika bingung, ini ada beberapa tips dari saya guys. Yang pertama teknik eliminasi. Nah, teknik eliminasi ini mengeliminasi opsi yang tidak mungkin atau tidak masuk akal. Kemudian teknik substitusi opsi, di mana kalau kita punya persamaan, itu kita biasanya bisa langsung substitusi opsinya ke dalam persamaan yang kita punya. Nah, itu keuntungan dari subtes matematika itu sendiri guys. Kemudian teknik blok, itu kita ngeblok satu pilihan ganda semuanya yang kita nggak bisa. Kemudian teknik analisis opsi yang jarang muncul, di mana yang opsi jarang muncul ini kita blok semua, misalkan ada banyak yang A, B, D, dan E. Nah, yang C sedikit, kita semua isi C saja, teman-teman. Kemudian yang terakhir, bisa gunakan feeling. Dan yang terakhir juga jangan lupa, love and trust the process. Oke, teman-teman. Nah, dari 4 atau 5 tips ini, yang paling saya rekomendasikan adalah yang eliminasi dan juga substitusi opsi ya, guys. Oke, lanjut. Nah, key point sukses dari UTBK, teman-teman. Ada 5. Ini bisa di-screenshot ya, teman-teman. Yang pertama, ketenangan. Nah, kenapa ketenangan yang pertama? Karena ketenangan ini pengaruhnya penting buat ke fokus kalian ketika mengerjakan soal dan juga membuat kalian selama pengerjaan itu tidak panik. Karena ketika kalian udah sering latihan soal, tapi ketika hari H panik, itu kalian bisa ngeblank dan semua persiapan kalian akan buyar. Yang kedua, mental. Nah, mental ini penting banget, guys. Kita harus punya mental pemenang, yaitu lawan dari UTBK ini bukan orang-orang se-Indonesia, guys, tapi lawan yang sesungguhnya yaitu soal kalian yang sama di hari itu dan di sesi itu. Jadi lawannya soal itu. Kalian fokus saja mengerjakan soalnya ya, guys. Kemudian mindset. Mindset ini kalian datang dengan tujuan, saya yakin, saya percaya diri akan lolos. Dan juga ketika kalian punya mindset ini, maka secara tidak langsung pikiran bawah sadar kalian akan memberikan aura positif, di mana kalian akan mengerjakan dengan lebih optimal. Kemudian persiapan. Nah, persiapan ini bisa dengan latihan soal, kemudian manajemen waktu, dan juga menggunakan prioritas soal atau kalian bisa memilih soal. Dan juga jangan lupa untuk berdoa, karena berdoa ini penting untuk ketenangan batin dan menimbulkan keyakinan pada diri. Kalian harus percaya bahwa kekuatan doa ini nyata ya, teman-teman. Oke, ini bisa di-screenshot dulu, teman-teman. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lanjut. Nah, strategi skor 750 ke atas untuk penalaran matematika. Ini penting juga, teman-teman. Bisa kalian catat. Yang pertama, pahami bentuk dan tipe soal. Oke, buat penalaran matematika, ini tipe soalnya ada banyak, teman-teman. Ada yang mengenai barisan dan deret.
ada yang mengenai peluang, ada yang mengenai fungsi, ada yang mengenai geometri, dan sebagainya. Nah, kalian harus menguasai topik-topik langganan UTBK, terutama buat penerapan matematika. Karena ketika kalian sudah menguasai, kalian mengerjakannya akan cepat dan akurat. Kemudian kuasai matematika dasar, baca dan analisis soal. Nah, dari soal ini biasanya panjang ya guys, penerapan matematika. Kalian bisa langsung jump ke data atau soal. Jadi ketika ada literasi yang panjang, kalian bisa langsung baca angkanya ya guys, dan juga keterangan angka ini melambangkan apa, menyimbolkan apa, dan juga mewakili apa. Nah, itu tips dari saya. Kemudian bayangkan kamu adalah tokoh utama dalam soal. Oke, jadi penalaran matematika ini adalah kasus sehari-hari ya teman-teman. Ketika kalian dihadapkan dengan kasus sehari-hari yang basic seperti menghitung jumlah kursi, menghitung peluang, bayangkan kamu ini tokoh utama dalam soal itu guys. Dan juga ketika kalian menjadi tokoh utama dalam soal itu, maka kalian secara tidak sadar atau secara naluri akan merasa bahwa kalian ini mengalami kasus itu sendiri, sehingga kalian bisa mencerna, meresapi, dan memahami soal dengan jauh lebih optimal. Oke, kemudian kita masuk ke material. Oke, yang pertama kita membahas fungsi. Nah, fungsi adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota dari satu himpunan atau domain dengan tepat satu anggota dari himpunan lain atau kodomain. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan 6x plus 8, maka tentukanlah F5. Oke, jadi sistemnya gini teman-teman. Kita punya dua nomor, buat yang A akan saya kasih contohnya, contoh pengerjaannya, dan yang B kalian bisa jawab sendiri teman-teman. Nah, nanti bisa dijawab di kolom chat Zoom ini. Oke, yang pertama. Nah, ini fx dan 5. 5 ini berperan sebagai x ya teman-teman. Maka untuk x sendiri, F5 berarti 6 dikali x yaitu nilainya 5 dan ditambah 8. Maka nilainya adalah 30 ditambah 8 yaitu 38 ya teman-teman. Nah, buat yang B ini saya kasih waktu kalian 30 detik buat mengerjakan dan bisa langsung komen di live chat Zoom ini. Yuk, 30 detik guys. Oke, bisa dikerjakan. Oke, Runi sudah menjawab. Naswa, Alia, Laksmi, Selin, Salsa, Amanda. Oke, dan lainnya. Oke, jawabannya 15 dikali 6, 90, dan ditambah 8, 98. Oke, benar teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menjawab. Oke, mengingatkan lagi teman-teman, jangan lupa buat on cam ya teman-teman. Ini kita rekam dan akan kita masukkan di YouTube ya teman-teman. Oke, lanjut. Diberikan fungsi fx min 1 dengan persamaan 3x kuadrat tambah 2x min 3. Maka tentukanlah F3. Oke teman-teman. Untuk menghadapi soal ini sedikit berbeda ya teman-teman. Kita punya x min 1. Nah, x min 1 ini bertindak sebagai x. Nah, jadi 3 ini 3 mewakili X, berarti 3 sama dengan nilai X dari persamaan itu, yaitu X min 1. Maka X akan menjadi 4. Selanjutnya akan kita substitusi. 3 kali 4 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurangi 3. Maka 3 kali 16 ditambah 6 dikurangi 3. Yaitu 48 tambah 6, 54 dikurang 3, 51. Oke, next. Untuk B dengan nilai F8. 30 detik dari sekarang, teman-teman. Oke, ada 3 jawaban berbeda sementara. Oke, 10 detik lagi, teman-teman. Oke, oke. 2 orang menjawab 258. Oke. Oke, baik. Bisa dicukupkan, kita lanjut ya. Nah, di sini X min 1 sama dengan 8. Berarti nilai X akan mewakili 9. Nah, kita udah memperoleh X itu 9, berarti tinggal kita substitusi.
3 dikali 9 kuadrat yaitu 81. 81 dikali 3, 243. Kemudian dikurangi 3 yang ini berarti 240. Dan ditambah 2 kali 9 yaitu 18. Maka jawabannya 258. Oke. Apresiasi buat Najlah, Anissa, dan juga teman-teman lainnya yang menjawab dengan benar. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya fungsi komposisi. Jadi, fungsi komposisi adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi ketika ada satu fungsi, kemudian dilanjutkan dengan fungsi lainnya. Nah, ketika hal ini terjadi, maka akan melibatkan atau membentuk suku atau fungsi baru. Nah, fungsi baru inilah fungsi hasil komposisi dari kedua fungsi sebelumnya. Oke. Untuk soal ini ada dua tipe ya, guys. Kalian substitusi fungsinya atau substitusi hasil akhirnya. Nah, buat yang pertama, ini fungsinya yang kita substitusi. Buat yang kedua, ini hasilnya yang ditanyakan. Oke, saya mulai dengan 1A. Oke, kali ini saya akan pakai warna kuning. Oke, FOGX. Jadi teman-teman, kalau ada FOGX, yang harus teman-teman kerjakan duluan adalah yang paling dalam atau yang paling kanan. FOGX bisa ditulis dengan F dalam kurung fungsi GX. Nah, ini akan menghasilkan GX dalam fungsi ini akan bertindak sebagai X dalam fungsi Fx. Saya ulangi. GX dalam fungsi ini akan bertindak sebagai X dalam nilai atau dalam fungsi Fx. Oke, berarti ini sebagai X dan akan kita substitusi ke soal. Berarti 2 dikali dengan X. Berarti X mewakili GX. 3X min 7 ditambah 5. Yaitu 6X. 2 kali min 7 min 14 ditambah 5 min 9. Oke, ini soalnya. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya 30 detik untuk 1B. Bisa dimulai teman-teman. Oke, Najlah sudah menjawab. Oke, luar biasa. Sudah 5 yang menjawab. Dengan waktu 15 detik. Oke, jawaban teman-teman benar semua. Jadi ketika GOFX berarti fungsi Fx akan bertindak sebagai X dalam fungsi G. Maka 3 dalam kurung nilai X yaitu fungsi F. 2X min 5 min 7. Berarti 6X min 15 tambah 5. Oke, plus 8. Nah, selanjutnya teman-teman, kita membahas mengenai fungsi hasil ini. Oke, kita hapus dulu. Nah, ketika soal ini caranya ada 2 teman-teman. Kalian bisa menentukan fungsi komposisinya dulu atau langsung disubstitusi. Nah, kalau saya menggunakan cara langsung disubstitusi dari fungsi G ke fungsi F atau sebaliknya. Untuk nomor 1 berarti GX. X-nya 2 berarti X kurangi 2 berarti 2 dikurangi 2 ini 0. Dan untuk Fx berarti X-nya 0 berarti 4 dikali 0 tambah 2 yaitu 2. Oke, ini teman-teman caranya. Selanjutnya untuk fungsi GOFX 3 detik dari sekarang. Oke, Runi sudah menjawab, Amanda sudah menjawab. Tiara, Naswa Haifa Putri, Cia. Oke. Oke, sudah banyak yang menjawab. Nah, jadi benar ya teman-teman. Ini kita bisa masukkan nilai F5 ke dalam fungsi Fx terlebih dahulu, berarti 4 dikali 5 ditambah 2. Berarti hasilnya 22. Kemudian ini akan menjadi X dalam fungsi GX selanjutnya, yaitu GX adalah X kurang 2, X-nya 22.
Dikurangi 2, 20. Oke, benar sekali teman-teman. Oke, ini fungsi komposisi, terakhir fungsi inverse. Nah, jadi fungsi inverse adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jika suatu fungsi mengubah input menjadi output, maka fungsi inverse akan melakukan hal sebaliknya, yaitu mengembalikan output menjadi input. Misalnya, jika sebuah fungsi fx mengubah nilai x menjadi y, maka fungsi nilai inverse akan mengubah y kembali menjadi x. Oke, buat nomor 1, untuk mengerjakan fungsi inverse ada caranya teman-teman, yaitu saya biasanya menggunakan trik fx saya ubah menjadi y. Dan saya ini salin-salin. Oke, step awal lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat persamaan ini menjadi x sama dengan. Untuk membuat persamaan ini menjadi x sama dengan, maka nilai dari 3 ini harus pindah ke ruas sebaliknya, yaitu menjadi y plus 3. Oke, ketika kita sudah mencapai persamaan x sama dengan, maka ini secara tidak langsung adalah sudah fungsi inverse. Berarti tinggal kita ubah variabelnya. Nilai x menjadi f inverse x, nilai y berubah menjadi x. Berarti x plus 3. Oke, buat nomor selanjutnya bisa teman-teman mulai mengerjakan 30 detik dari sekarang. Oke, Natsla. Oke, kita bahas. Sekali lagi, fx kita pancing dengan membuat nilai variabel baru yaitu y, dan 2x plus 1. Nah, kita buat persamaannya menjadi y min 1 per 2 sama dengan x. Nah, maka kita tinggal substitusi dari nilai 2 itu sendiri. Kita rapikan dulu, berarti f min 1x f inverse dari 2 adalah nilai x, yaitu 2, dikurang 1 per 2, yaitu 1/2. Oke, betul. Apresiasi buat Runi, Natsla, Natswa, Cia, dan Natsla lagi yang benar. Oke, satu soal lagi teman-teman. Fungsi inverse. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, oke, luar biasa. 15 detik udah selesai. Oke, kita bahas. Jadi buat soal nomor 3 ini ada 3 step. Yang pertama, step komposisi. Ini gabungan dari materi komposisi dan inverse. GOFX berarti nilai F bertindak sebagai nilai X dalam fungsi GX. Berarti 2 dalam kurung fungsi X, berarti X min 3. Terus ditambah 4. Berarti hasilnya 2X. 2 kali min 3 min 6, ditambah 4 min 2. Selanjutnya kita inverse. Y sama dengan 2X min 2, maka X sama dengan Y plus 2 dibagi 2. Nah, setelah ini kita udah dapat fungsi inverse-nya, guys. Maka fungsi inverse-nya dari 2 adalah X plus 2 per 2. Atau akan menghasilkan 2 tambah 2 per 2. Dan hasilnya 4 dibagi 2, 2 teman-teman. Oke, betul. Apresiasi buat Tiara, Natsla, Cia yang betul. Dan ada Nasla dan Natsla. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi ini rumus cepat untuk mencari fungsi inverse. Ketika kita punya persamaan fx sama dengan ax plus b, maka akan berubah menjadi x min b per a. Contoh, 2x plus 3. Ketika kita mau mengubah fungsi inverse dengan lebih cepat, maka akan berubah menjadi
2 atau X min 3 per 2. Nah, di sini sebagai A dan di sini sebagai B. Begitupun untuk soal selanjutnya. Ketika ini dalam bentuk pecahan, misalkan 2X plus 3 per 3X plus 4. Nah, sekarang coba teman-teman cari dengan cara cepat jawabannya berapa. Untuk pecahan bisa teman-teman tulis pakai garis miring. Oke, di sini ada variabel A, B, C, dan D. Variabel D dan A dibalik dengan menambahkan minus, sementara B dan C tetap. Oke, tinggal waktu 20 detik lagi. Yuk teman-teman. Dari tadi sepertinya yang menjawab ada Runi, Cia, Natsla, Naila, Amanda, dan yang lainnya. Oke, Amanda sudah menjawab. Oke, kita bahas. Jadi, nilai dari D dan A akan bertukar posisi. Berarti 4 dan 2 bertukar posisi. Kemudian tetap di sini X. Dan untuk nilai dari D, kita tambahkan minus. Kemudian untuk yang lainnya tetap. Oh ya, ini ada revisi sedikit. Yang ini min 2, bukan plus 2. Oke. Min 4X plus berapa? Plus 3. Plus ini 3X. Oke. Oke, Vinka Beliani, Cia, Naswa, Intan, Amanda. Oh, sorry, Cila. Oke, betul. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini Instagram saya, guys. Jangan lupa di-follow. Dan juga tag postingan tadi ya, guys. 10 orang tercepat dan terkreatif akan mendapatkan PPT dari materi ini dan latihan soal. Oke, selanjutnya kita masuk ke latihan soal untuk penalaran matematika. Dari sebelumnya ini kita lebih ke arah pengetahuan kuantitatif, guys. Di mana kita hanya menghitung tanpa ada soal cerita. Oke, kita mulai. Oke, saya akan menunjuk satu orang untuk membaca soal ini. Oke, buat yang membaca bisa minta tolong Cia, bisa baca soal ini. Sebuah perusahaan makanan cepat saji sedang menganalisis data penjualan ayam goreng mereka. Dari hasil pengamatan, jumlah ayam goreng yang terjual setiap harinya mengikuti pola fungsi kuadratik. Fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 20x ditambah 50. Dengan x menyatakan jumlah hari sejak awal bulan. Pada hari keberapa jumlah ayam goreng yang terjual mencapai maksimum? A. Hari ke-5, B. Hari ke-10, C. Hari ke-15, D. Hari ke-20, E. Hari ke-25. Oke, terima kasih. Nah, buat Cia, kira-kira mengerjakan soal ini ada ide nggak? Itu aja dari tips yang kakak kasih. Oke, pintar. Selanjutnya, coba dari tips ini bisa kamu substitusi. Coba kita kita tokoh utamanya Cia. Kita membantu Cia ceritanya, guys. Oke, Oke, kamu cara-cara tapi di sini apa, Cia? ya, Aku persilahkan cara-cara di sini. eh, aku nggak pandai cara ngezoom kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu ngomong, aku bantu tulis. Nah, ya boleh, terima kasih. Sama-sama. Tapi maaf ya di sini aku berisik.
tetanggaku anak kecil semua. Oke, nggak apa-apa. Oke. Eh, kalau dari situ, itu kan X sama dengan min B per 2A. Nah, Hmm. kita udah tahu X sama dengan min 20, di mana min 20 itu jadi B-nya per 2 kali A-nya itu min 2. Jadi hasilnya min 20 bagi min 4 sama dengan 5. Maka jawabannya A hari kelima. Oke, betul. Nah, buat teman-teman bisa emot tepuk tangan nih buat Cia. Oke, makasih ya Cia ya. Terima Oke, kasih kembali. oke. Nah, jadi ini adalah soal fungsi maksimum. Buat kalian kita pernah tahu grafik ini ya guys. Nah, jadi ada grafik ini. Nah, fungsi maksimum itu biasanya di sini guys. Nah, rumus untuk mencarinya yaitu ketika kita punya persamaan AX plus AX kuadrat plus BX plus Y, maka untuk X maksimum atau biasanya kita kenal dengan nilai titik X puncak atau XP adalah kita tinggal substitusi. Substitusi apa? Substitusi rumus dari min B per 2A. Nah, min B-nya betul, tadi kata Cia. B-nya 20, kalau min B berarti min 20. Kemudian dari 2A berarti 2 dikali 2, 2 dikali min 2, dan hasilnya min 20 dibagi min 4. Hasilnya 5. Oke. Oke, terima kasih ya Cia ya. Oke, soal selanjutnya yang akan saya minta membaca dan saya bantu menjawab adalah Runi. Runi hadir? Oke, 10 detik. Ketika Runi tidak ada, kita ganti kandidat, guys. Oke, selanjutnya yang beruntung adalah Amanda Triara. Amanda Triara hadir? Bisa minta baca soalnya? Ada, Kak. Oke, bisa baca soalnya mulai dari berdasarkan informasi aja. Sebuah perusahaan makanan cepat saji sedang menganalisis data penjualan ayam goreng mereka. Dari pengamatan, jumlah ayam goreng yang terjual setiap harinya mengikuti pola fungsi kuadratik fx sama dengan min 2x kuadrat ditambah 20x plus 50. Dengan X menyatakan jumlah hari sejak awal bulan. Hmm. Lanjut, Bentar, Kak. berdasarkan. Untuk yang gambar nggak kelihatan, Kak. Oh, yang gambar nggak kelihatan. Ya. Oke, aku lanjutin. Berdasarkan informasi tersebut, tentukan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Yang pertama, pada hari pertama, jumlah ayam goreng yang terjual lebih dari 60 ekor. Nah, buat Amanda, pernyataan satu kira-kira gimana nih menyelesaikannya? Pakai cara yang tadi. Oke, gimana? Kamu bisa coret di Zoom ini nggak apa-apa, aku izinkan kalau memang bisa. Bentar. Oke, nggak apa-apa, santai. Oke, buat ini ada 4 pernyataan atau pernyataan, kita bagi 2 ya. 2 Amanda, Triara, 2-nya lagi Amada ya ini. Oke, Amada hadir. Oke, karena tidak hadir, kita lempar ke orang yang beruntung lainnya. Cika, Cika hadir. Berkenankah membantu saya? Oke, kita fokus ke Amanda dulu. Oke, di sini ada nilai X. Bener nggak, Kak? Oke, buat soal yang pertama, kita nentuin nih
Amanda Tri. Kita substitusi nilai hari. Nah, di sini X ini menyatakan jumlah hari sejak awal bulan. Berarti kalau hari pertama X-nya berapa? Kalau hari pertama X-nya adalah berapa, Amanda? Pada hari pertama, X menyatakan jumlah hari sejak awal bulan. Berarti nilai X-nya adalah 1. oke, betul. Berarti sekarang tinggal apakan? Aku kasih pilihan. A, eliminasi. B, substitusi. C, makan nasi. Di substitusi. Oke, betul. Silahkan. Nah, aku bantu awalnya ya. Jadi ini ada fx, atau langsung kita tulis f1, baru tinggal kita substitusi. Oke, bisa dilanjutkan, Amanda. Oke, kita sambil menunggu Amanda, kita cari kandidat yang beruntung lainnya, guys. Oke. Oke, Natsla Rajina hadir. Oke, sepertinya lagi ada. Oke, selanjutnya Naswa Haifa Putri. Apakah bisa on mic dan saya pandu mengerjakan soal? Oke. Oke, buat kalian yang mau menjawab bisa raise hand ya, guys. Selanjutnya, Vinka Beliani. Apakah hadir? Oke, buat Amanda, min 2 tambah 20 tambah 50. Oke, berarti pernyataan 1 benar atau salah? Salah. Oke, bisa dibaca lagi pernyataannya, Amanda. Nggak usah buru-buru. Pada hari pertama jumlah ayam goreng yang terjual lebih dari... Oh, benar, Kak. Oke, bisa kamu coret benar. Gimana? Oke, Dicoret aku gimana, benar Kak? ya. Seret. Oh. Oke, lanjut. Nomor pernyataan 2 dibaca. Jumlah ayam goreng yang terjual pada hari ke-10 lebih banyak dibanding hari ke-5. Oke, sekarang caranya tinggal substitusi lagi. F, F, Fx 10. X-nya 10 sama F5 ya? Betul, jadi kita bandingin nilai dari F5 dan F10. Nah, silakan Amanda. Aku coret di buku aja ya, Kak. Boleh, boleh. Oke, F5 100. Betul, tadi kita udah dapat F5 di soal sebelumnya. Oke, dua-duanya hasilnya betul. 100 dan 50. Sekarang tinggal ditentukan. Jumlah ayam goreng yang terjual pada hari ke-10 lebih banyak dibanding hari ke-5. Salah. Oke, salah. Iya, jawabannya salah. Oke, buat nomor 3 dan 4, kamu masih mau menjawab lagi atau memberikan kesempatan ini ke orang lain?
Yang lain aja, Kak. Oke, terima kasih ya Amanda Ya, sama-sama. Triara. Oke, Sama-sama, Kak. selanjutnya Cia lagi. Cia mau bantu jawab nomor 3 dan 4. Masih bingung. Oke. Oke, buat nomor 3 dan 4 bisa aku guys. Nah, nomor 3, oke sepertinya kita harus hapus ya guys. Oke, ini bisa kalian screenshot. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 5. Oke. Oh, ini pakai Zoom. Oke, kita tes lagi. Runi apa hadir? Runi. Oke, terus tadi ada siapa ya? Ada Naswa. Oke, tidak ada. 3 betul, Kak. Kalau 4 salah. Oke, Naswa, bisa on mic. Oke, sepertinya tidak merespon. Fatur Rahman, siap on mic? Halo, Fatur Rahman. Oke, saya bahas. Nah, buat nomor 3 tadi sama seperti bagian kita menentukan fungsi maksimum ya, guys. Nah, nomor 3 berarti sama X sama dengan min B per 2A. Berarti min 20 per 2 kali A, yaitu A-nya min 2. Dan hasilnya 5. Oke, selanjutnya pernyataan keempat. Jika fungsi ini digunakan untuk memprediksi penjualan di hari ke-30, maka apakah hasilnya masuk akal? Oke, seperti biasa, soal ini kita substitusi F30. Min 2 kali 30 kuadrat ditambah 20X ditambah 50. Oke, berarti ini min 2 kali 900. Oke, revisi ini langsung dikali 30. Oke, min 2 kali 900 ditambah 600 ditambah 50. Oke, kita cek lagi. Min 2X kuadrat dikali 30 kuadrat, 20X dikali 30, tambah 50. Oke, berarti hasilnya min 1800 ditambah 650. Atau min 1150. Oke, kita dapat hasilnya. Sekarang kita analisis. Nah, di sini kita membahas penjualan ayam goreng. Apakah mungkin ketika hari ke-30 penjualannya negatif? Oke, saya minta tolong Cia buat menjawab. Apa bisa, Cia? Kalau dari hasilnya itu min 1150. Jadi mungkin Mungkin. Oke, berarti jawabannya pernyataannya benar atau salah? Masuk akal atau tidak? masuk akal. Karena Oke, udah terbukti ada minnya. oke, catat. Selanjutnya, Foto Roman, apakah bersedia on mic dan berdiskusi bersama saya? Oke, kita tes. Oke, jangan Kak. Oke, santai aja aku nggak gigit kok. Selanjutnya, Intan Rizkul, hadir? Hadir, Kak. Oke, menurut kamu gimana nih Intan? Tadi udah ada pendapatnya Cia, sekarang aku pengen tahu pendapatmu. Kalau menurut aku nggak masuk akal. Oke, karena? Soalnya em, kalau nggak mungkin minus gitu. Kalau udah pasti minus ngapain jualan gitu. Yes. Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah, Kak. Oke, ada lagi kata-kata buat teman-teman? Belum ada. Belum ada, oke. Oke, kita cari satu kandidat lagi. Oke, tadi udah ada 2 jawaban ya. Ada yang bilang masuk akal dari Intan sama terbukti minus, berarti masuk akal dari Cia. Oke, Maulida, silahkan. Silahkan bisa menyampaikan apa yang ditulis di chat. Oke, selanjutnya kita cari satu orang lagi. Kalau enggak, saya jelaskan.
Oke, Salsa Atahir. Panggilan kepada Salsa Atahir. Jangan, Kak. Kucing, oke. Oke, aku jelaskan. Nah, jadi kita harus memahami soalnya dulu. X menyatakan jumlah hari sejak awal bulan. Terus, fungsi ini melambangkan jumlah ayam goreng yang terjual setiap harinya. Nah, perlu teman-teman ingat, kalau tadi kita sempat dapat nilai maksimum itu 100. Nilai maksimum itu 100 di F5. Kemudian kita ngomongin jumlah ayam goreng yang terjual setiap harinya, berarti hasilnya diakumulasikan. Nah, buat hasil dari min 1150 ini tidak masuk akal, karena ketika kita menjual, pasti setidaknya laku. Setidaknya laku. Dan juga hasilnya tidak masuk akal karena konteksnya ini membahas mengenai penjualan ayam. Dan ketika minus itu sama sekali tidak relevan. Kecuali apabila membahas mengenai suhu, kemudian komponen-komponen lainnya seperti suhu, guys. Oke, jadi buat pendapat dari tadi siapa ya? Sorry, aku lupa. Tadi Laksmi ya, Laksmi. Oke, jadi kesimpulannya jawabannya tidak masuk akal, berarti salah. Ini benar. Oke, lanjut. Kak, izin dulu ya kalau iya, benar. Jadi sumbu simetri sekaligus nilai puncak. Oke, kita lanjutkan. Masih ada 5 slide lagi. Oke. Nah, untuk Cia bisa dibantu membaca. Dari awal lagi. Dari berapa jumlah? Oke. Berapa jumlah ayam goreng yang terjual pada hari di mana penjualan mencapai maksimum? Kalau yang tadi jawabannya 5. Oke, sekarang yang ditanya bukan harinya, tapi Oh, hmm, berapa jumlah ayam goreng? Oh, jumlahnya. yes. Jumlahnya 100. Oke, betul. Jadi ketika kita udah dapat nilai puncaknya, yang X sama dengan min B per 2A tadi, kita udah dapat nih nilai maksimumnya. Karena kan grafiknya gini kan, guys. Nah, ini sebagai nilai maksimumnya, yaitu 5 ini. Kemudian kita tinggal substitusi F5 ke pernyataan. Atau persamaan kuadrat, sorry. Min 2 dikali 5 kuadrat, ditambah 20 kali 5, tambah 50. Oke, yang ini akan saling menghilangkan. Ini min 50 sama 50 dan hasilnya 100. Oke, terima kasih Cia. Oke, dengan begini berakhirlah soal-soal dari saya. Sampai berjumpa lagi di soal-soal berikutnya ya guys. Oke, masih ada 5 slide lagi nih. Nah, buat slide ini, saya akan memberikan kesempatan buat kalian buat Q&A atau sharing session. Jadi kalian bisa bertanya apapun seputar SNBT, SNBT, Mandiri, sistem UTBK, dan sebagainya. Lebih lengkapnya di slide ini. Terima kasih buat semua yang udah mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang punya pertanyaan dan rasa penasaran seputar seleksi, pelaksanaan, tips, trik, dan lain-lain bisa langsung on mic dan on cam. Oke, saya tunggu 2 menit. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan, tapi ingin menanyakan secara pribadi, bisa DM Instagram @Chandra Tony, Chandra Anthony, tapi A-nya digabung. Oke, ada satu kolom chat nih. Saya tunggu 2 menit lagi. Cepat banget, padahal masih seru. Oke, terima kasih Molly Dia Nafla. Saya screenshot dulu. Terima kasih. Oke,
Tadi Natsla udah terjawab. Oke, sementara pertanyaan dari Fatur Roman. Kalau misalnya sudah lulus SNBT, apakah bisa ambil kuliah malam? Oke, jadi gini. SNBT itu adalah tes di mana kalian masuk perguruan tinggi. Nah, tesnya ini menentukan kalian masuk atau tidak. Untuk jadwal, biasanya kalian akan diarahkan atau dikasih jadwal dari kampus itu sendiri. Jadi buat jadwal itu ditentukan dari kampus. Dan kalau kalian mau memilih malam, itu bisa ketika kalian sudah semester 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalian memilih jadwal, dosen, kelas, dan sebagainya. Begitu, Fatur Roman. Jadi buat kesimpulannya, pertanyaannya nggak bisa. SNBT hanya menentukan lulus atau enggaknya masuk perguruan tinggi. Oke, plus minus UB. Oke, sebentar. Oke, yang mau on mic, bisa langsung on mic ya. Akan jauh lebih saya apresiasi. Dan saya fallback. Oke, tutor cara memahami PK dan PM. Oke, buat cara memahami PK dan PM, seperti pada slide eh, sekitar 10 tadi ya. Nah, PK dan PM ini mirip-mirip ya guys. Jadi, buat PK ini biasanya lebih karena hitungan. Jadi kalian harus cepat ngitungnya. Dan pengalaman saya, PK ini 20 soal 20 menit di tahun saya. Dan di tahun kalian, sepenglihatan saya, seliterasi saya juga sama. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar milih soal kalau buat saya. Milihlah soal yang dimana kalian bisa dan kalian yakin benar. Jadi ketika kalian mengerjakan soal itu, yang pertama kalian nggak akan buang-buang waktu, yang kedua kalian pasti akan dapat poin dengan persentase yang tinggi. Dan selanjutnya tips dari PK adalah perbanyak latihan soal, perbanyak pemahaman materi, dan untuk merangkum semuanya perbanyak tryout. Dan juga buat tryout aku mau kasih tips, ketika kalian sudah dapat jadwal, ini diingat-ingat ya guys, ketika kalian sudah mendapat jadwal UTBK kalian, biasakan tryout di jadwal kalian tersebut. Contoh, ketika aku tryout atau aku udah dapat jadwal UTBK itu di jam pagi yaitu jam 7. Nah, aku bukan bangun jam setengah 7, tapi aku bangun jam 5, aku persiapan mandi, makan sedikit dan segala macam. Terus aku benar-benar memposisikan diriku layaknya mau UTBK sendirian. Yaitu aku start bangun jam 5 dan sebagainya, siap-siap sampai setengah 7 benar-benar udah siap, dan jam 7 sampai jam 10 itu mengerjakan soal full, nggak minum, nggak ke toilet dan sebagainya. Jadi itu tipsnya. Tryout lah dengan jam asli kalian UTBK nanti. Oke. Buat plus minus UTBK, kok UTBK? Buat plus minus UB, oke. Buat UB ini salah satu kampus terbaik nomor 8 di Indonesia. Jadi buat fasilitas cukup mendukung, buat akreditasi cukup mendukung, buat jurusan saya sains data prospeknya menjanjikan, buat lingkungannya suportif dan pintar-pintar kalian milih juga, dan juga buat rasa kebanggaan kalian sendiri apabila kalian memilih UB dan sukses itu ada. Dan buat minusnya, kalian harus cepat beradaptasi di UB, karena di UB ini banyak anak Jabodetabek. Jadi kalian harus pintar-pintar bergaul dan pilih-pilih teman. Bukan pilih-pilih teman, tapi memilih teman yang cocok dijadikan partner, cocok dijadikan teman aja, cocok dijadikan teman diskusi, dan segala macamnya, guys. Oke, 2 pertanyaan lagi. Kalau malah ngeblok jawaban di PKPM salah ya, Kak? Oke, kalau ngeblok itu saya sarankan ketika waktu kalian tinggal 3 menit dan kalian udah nggak bisa ngerjain soal. Oke, izin bertanya juga yang belum. Oke, buat Laksmi, saran saya adalah kalian, oh ya ini penting, kalian harus punya 2 buku. Yang pertama, 1 buku catatan, ini mumpung masih 2 bulan lagi, kalian bisa langsung mulai mencatat materi-materinya, kalian cari materi-materi penting di UTBK, kemudian yang kedua adalah kalian bisa membuat buku latihan soal, jadi soal jawaban itu terangkum di 1 buku itu. Nah, buat saat ini, saran saya adalah perbanyak pelajari materi dulu, karena masih ada 2 bulan. Dan ketika 1 bulan terakhir, baru teman-teman fokuskan tryout. Saran saya ketika 1 bulan terakhir, kalian tryout 3 kali seminggu. Ketika 2 minggu terakhir, kalian tryout 5 kali seminggu. Ketika H-2, kalian stop tryout. Jadi kalian benar-benar ambil waktu buat menenangkan diri, berdoa, minta restu. Lingkungannya adem banget. Oke, terima kasih. Iya, UB adem guys. Apalagi kalau musim ospek, itu dingin. Ketika ospek kan kita jam 5-an ya guys. Jam 5, setengah 6 itu
dingin. Info harga kos-kosan. Oke, kos-kosan macam-macam guys. Kalian bisa pilih sesuai budget dan sesuai fasilitas. Oke, biasanya aku punya jadwal nih guys. Jadwalnya itu tryout pagi, siang latsol, malam eval semuanya. Jadi benar-benar yang salah atau yang saya ragu-ragu saya analisis. Oh ini tadi caranya gini, oh tadi ini konsep yang saya belum pelajari ini, dan eh, saya pahami betul-betul materi itu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Oke, kalau buku saya sarankan dari Alphais dan King. Oke, terima kasih guys. Buat yang mau tanya lagi bisa ke Instagram saya guys, di DM @chandraantoni. Nanti akan saya jawab secara lengkap dan detail. Mengingatkan lagi jangan lupa buat post dokumentasi kalian di hari ini, kemudian bisa follow dan tag @chandraantoni, @antoni-data-science, dan @reduka. Sekaligus ini akan sebagai absen kalian, jadi sekali kerja guys. Kemudian 10 peserta paling kreatif, paling menarik, dan paling cepat akan saya chat secara private dan saya berikan akses PPT hari ini dan latihan soal hari ini. Oke, selanjutnya ada slide terakhir dari saya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, slide terakhir ini berisi Oke, seru habis. Terima kasih Intan. Terima kasih semuanya. Oke, slide terakhir ini cukup penting juga. Ini pengaruhnya tentang kepercayaan diri kalian, keyakinan kalian, dan juga menjaga semangat kalian. Oke, ini diambil dari cerita nyata saya sendiri, guys. Jadi ini motivation time, sesi terakhir dari saya. Oke, jadi saya melihat postingan dari Gracia Polii, atlet badminton Indonesia, mantan atlet badminton Indonesia, di mana saya juga ngefans, dan saya juga atlet badminton Universitas Brawijaya yang akan melakukan seleksi dan turnamen. Nah, jadi Gracia membuat catatan yang dia tempel di dekat pintu lemarinya. Ini berisi tentang afirmasi positif terhadap diri sendiri, kemudian berisi tentang kata-kata inspirasi, kata-kata penyemangat, dan sebagainya. Saya bacakan, guys. Gracia percaya diri, Gracia sehat, Gracia anak raja di atas segala raja, Gracia punya serve bagus. Kalau badminton serve itu penting ya guys, karena serve itu modal permainan. Gracia dan Apriani juara Olimpiade Tokyo, dan itu kenyataan ya guys. Jadi dia menulis ini sekitar beberapa tahun lalu dan terwujud. Jadi ini pentingnya afirmasi. Kemudian Gracia lebih kuat, Gracia juara dunia 2021 bersama Apri, Gracia menyelesaikan karir bulu tangkis dengan baik dan sempurna, tidak kekurangan satu apapun dan berkecukupan. Gracia finish it strong. Cukup dalam ya guys artinya. Dan ini ditulis 2 Oktober 2021. Saya membaca ini ketika saya mau UTBK dengan 2 bulan sebelum saya UTBK. Dan inilah catatan saya guys. Catatan saya, yang pertama, high risk, high return. Jadi saya memilih jurusan Sains Data atau Data Science di Universitas Brawijaya, di mana keketatannya itu 3% untuk UTBK. Jadi kalau kalian punya 100 peserta UTBK yang memilih Sains Data, kalian akan dicari 3 terbaik dari 100 yang berhak dan bisa masuk Universitas Brawijaya dengan jalur tes. Jadi 3 dari 100. Keketatannya begitu ketat Sains Data. Karena Sains Data ini jurusan yang prospek dan banyak dibutuhkan buat zaman sekarang. Kemudian ketika saya menulis high risk dan high return ini, harapannya adalah ketika saya punya resiko yang besar, saya juga akan mendapatkan hasil yang setimpal, yaitu ketika saya lulus nanti, semoga dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang bisa mendukung saya ke arah karir yang positif. Kemudian love the process. Nah ini penting banget. Saya membaca ini juga terharu dan mengingat zaman-zaman pas itu. Jadi pentingnya kita buat menghargai sebuah proses. Karena di dunia ini nggak ada instan ya guys. Kalian penting banget buat selalu sabar akan prosesnya, dan yang akan menikmati hasil manis dari proses itu kalian sendiri. Jadi you guys tentukan jalan kalian sendiri lah. Oke, buat data science fokusnya itu ada di PK, PM, dan PU. Itu saya tulis juga di catatan ini. Dan juga saya tulis Brawijaya, saya garisin. Itu buat memotivasi saya aja, dan saya tempel di depan meja belajar saya.
Jadi setiap hari, pagi, sore, malam, saya baca dalam hati 3 kali sebelum tidur saya baca. Oke, saya bacakan. Anthony punya Tuhan. Anthony percaya diri. Anthony berani tampil. Anthony bisa kalau serius. Anthony punya kualitas. Oke, ini dulu. Yang pertama pasti kita harus nulis Tuhan. Kemudian percaya diri dan berani tampil. Nah, berani tampil ini buat memberikan afirmasi bahwa saya eh, percaya diri dan berani. Jadi digabung jadi satu. Kurang lebih maknanya. Kemudian yang penting juga tidak boleh sombong. Anthony nggak sombong. Punya keinginan yang kuat. Konsisten. Selalu semangat. Oke, di sini ketika 21 Maret ini saya masih SMA ya guys. Jadi tahun lalu 2024 saya masih SMA. Anthony menyelesaikan semuanya SMA tanpa penyesalan. Ini mirip-mirip seperti Giresia ya. Menyelesaikan karir bulu tangkis tanpa adanya penyesalan atau tidak ada kekurangan satupun. Kemudian ini foto saya ambil ketika eh, tadi pagi. Fotonya saya ambil. Saya perbarui yaitu ada kuliah juga. Jadi menyelesaikan semuanya termasuk kuliah tanpa penyesalan. Dan juga yang terakhir, Anthony tidak ceroboh, Anthony finish it strong. Semuanya. So, buat kalian, aku mau ngasih challenge. Mulai sekarang, setelah kelas ini selesai, kalian bisa screenshot ini. Oke, dengar ya guys. Kalian bisa screenshot ini, kemudian sejajarkan poster ini dengan kertas kalian juga yang kalian buat dengan afirmasi positif kalian sendiri ya guys. Jadi bebas. Contoh, kalian tadi Cia bisa nulis nih. Cia bla bla bla, Cia bla bla bla. Dan tambahin tanggal kalian sendiri guys. Jadi ada kata-kata afirmasi, ada kata-kata tanggal, dan sebagainya. Nah, ketika kalian melihat ini di tahun depan, kalian akan punya perasaan, wah, saya lulus dengan perjuangan, maka saya nggak akan sia-siakan kesempatan ini. Jadi, oke, kalian bisa ambil poster ini, kalian bisa screenshot ini, up di Instagram. Oke, khusus yang ini, buat kalian ketika up Instagram dan tag saya akan saya follow back. Kemudian bisa tag saya dan follow IG saya. Jadi, ambil poster ini, screenshot, dan juga sejajarkan dengan karya kalian sendiri yang kalian baca setiap hari dan dikasih tanggal. Oke, gitu guys. Ada yang mau ditanyakan sebelum kelas ini saya tutup? Oke, bisa kolom chat atau langsung on mic. Oke, sepertinya karena tidak ada, saya tunggu 1 menit lagi. Kalau nggak, saya tutup. Oke, novena apa? Jadi novena itu doa. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan agama kalian masing-masing. Oke, apa ada yang masih mau ditanyakan, guys? Dari 42 peserta yang sudah sampai jam 9 lebih 10. Jadi bonus 10 menit nih, guys. Oke, saya tutup ya, guys. Oke, jangan lupa buat... Oh ya, terakhir. Masih ada ternyata. Check out question. Kesan pesan study mates, harapan study mates, dan apa yang kalian dapatkan di kelas penerapan matematika with Kak Antoni hari ini. Oke, kali ini saya minta tolong banget. Yang saya pilih bisa on cam dan on mic. Saya minta tolong banget kali ini. Oke, yang pertama, saya harapkan bisa menjawab. Dan yang seterusnya, saya akan pilih 3. Yang pertama, Maulidia Nafla. Bisa on mic? Bisa Kak, tapi nggak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Bisa dijawab dan diceritakan hari ini gimana. Untuk kesannya seru, penjelasannya jelas, asik juga, langsung kayak to the point ke soal-soalnya. Terus untuk kesannya tetap kayak gini sama apa mempelajarinya jangan terlalu cepat-cepat soalnya banyak yang nggak terlalu paham gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, apa yang kamu dapatkan hari ini? Selain materi dan apapun bisa nih diceritain. Itu salah satunya juga kayak cara memotivasi diri sendiri seperti yang kayak mantan admin badminton dan apa ini bisa mendapatkan menyesuaikan diri untuk persiapan UTBK seperti 1 minggu sebelumnya latihan soal, untuk minggu kedua juga latihan soal dan 2 hari sebelumnya stop istirahat. Oke, Sudah baik. itu, Ada lagi? sudah itu aja Kak. Oke, terima kasih banyak ya, Maulidia. Semoga sukses. Oke, 2 Ya. orang selanjutnya. Yang tadi paling semangat, Cia.
Bisa on mic, on cam, dan sampaikan kesan pesan hari ini. Santai aja guys. Senang juga bisa Oke, bisa. kalian. Iya, monggo. Hmm, kesan pesan sama harapannya. Jadi kesannya itu karena saya alergi matematika, tapi setelah belajar sama kakak, bagi aku alergi itu bisa dikurangin dan nggak semua matematika itu menyusahkan, menyulitkan, cuma perspektif orang aja yang beda-beda. Jadi karena udah ngacunya nggak pandai matematika, nggak bisa matematika, pasti goblok matematika. Nyatanya matematika itu senang dan gampang-gampang aja asal ketemu orang yang ngajarinnya sabar, pelan, satu-satu, nggak cepet-cepet, terus juga bisa apa namanya mengerti dalam waktu yang sesingkat ini. Padahal kalau dipikir-pikir saya tuh minus banget sama perkalian. Bener-bener 1 kali 5 itu dulu bener apa ya kayak ngitung 1 kali 5 itu berapa. Tapi kalau tadi pas aku ditanya nggak terlalu gagap gugup, bisa-bisa aja. Yang penting yakin dan nggak ada tekanan sama sekali. Jadi menurut saya itu aman sih. Selama saya belajar di bawah tekanan itu nggak terlalu apa ya, nggak terlalu memusingkan sih dalam matematika. Terus jadi have fun juga belajarnya nggak terlalu ngacu kalau matematika itu harus pandai, enggak. Jadi lebih rileks, tenang. Walau sekarang masih deg-degan, pun banyak salahnya, tapi kan namanya masih belajar, nggak semua orang harus 100% benar. Terus makasih juga Kak sama teman-teman semua yang udah bantu koreksi, bantu apa namanya, dibantuin pembelajaran matematika ini. Jadi nggak ngerasa paling bodoh. Terus harapannya sih banyak-banyakin apa ya materinya. Apalagi kan tadi kakak bilang dari dasar itu nggak ada salahnya dan masih bisa ngajar dalam waktu 2 bulan ini. Semoga sih bisa dari awal, misalnya kayak eh, kenapa ada logaritma, terus gimana cara awalnya ngerti logaritma gitu sih. Tapi kalau waktunya nggak kekejar ya nggak apa-apa. Terus abis itu yang aku dapetin pastinya tenang sih kalau belajar matematika. Biasanya bener-bener nangis, nangis. Terus nggak bisa ngelihat soal udah muak, udah nggak mau ngerjain. Terus ya udah nembak-nembak-nembak. Tapi kalau di sini nggak seserem itu matematika lah. Oke, ada lagi? Udah, terima kasih. Oke, terima kasih Cia. Menyentuh banget ya. Terus juga buat matematika, kalian nggak boleh melihat matematika ini sebagai lawan kalian ya guys. Matematika ini adalah sarana kalian untuk hidup dan belajar. Jadi kebanyakan hidup kita ini pasti perlu matematika guys. Sesimpel perkalian penjualan itu pasti perlu. Kalau konsep-konsep kayak fungsi gini nggak terlalu perlu ya guys. Tapi buat logikanya yang lebih kalian perlukan. Dan juga ketika kalian belajar, kalian harus punya 3 keyakinan. Ini bisa didengarkan dan direkam lagi guys. 3 keyakinan. Yang pertama, yakin bahwa setiap proses kalian pasti akan ada hasilnya. Yang kedua, yakin bahwa kalian bisa melewati prosesnya. Dan yang ketiga, yakin bahwa setiap proses kalian pasti ada peningkatan. Jadi itu 3 keyakinan buat kalian. Ini sebenarnya disampaikan oleh coach saya di badminton, tapi ini juga berlaku di dunia nyata, termasuk belajar matematika. Jadi 3 keyakinan, saya ulangi lagi. Yakin pada prosesnya, yakin bisa melewati prosesnya, dan yakin kalian bisa ada peningkatan setelah prosesnya. Oke, itu guys. Sudah jam 29.20 ya guys. Oke, satu lagi. Ada yang mau volunteer atau saya tunjuk lagi terakhir? Oke, Intan Rizkul yang tanya buku merek apa? Sudah saya jawab tadi. Jadi menurut saya kelas dari ini tuh seru banget. Terus kayak deg-degan gitu kan, soalnya tadi waktu ngerjain itu kayak dikasih timer 30 detik. Oh Jadi iya. kayak deg-degan gitu, jawabanku salah nggak ya gitu. Nah, menurutku kakaknya juga asik banget.
Terus apa yang aku dapat hari ini itu kan seingat aku kalau nggak salah materi kelas 11. Jadi kayak aku bisa inget lagi gitu loh. Padahal awalnya kan itu kayak udah lupa gitu. Jadi sekarang bisa inget lagi materi tersebut dan bisa ngerjain soal-soalnya. Makasih, Kak. Sama-sama. Terakhir, apa yang kalian dapatkan? Apa yang kamu dapatkan tadi? Bisa diulang. Nah, iya yang itu tadi. Jadi inget lagi materi yang sebelumnya pernah aku lupain. Terus kayak cara memotivasi diri. Terus cara ningkatin skill kita buat ngerjain PK, PM, sama PU. Udah itu Oke, aja. terima kasih Intan ya. Oke, Ya, jadi sama-sama, Kak. berakhirlah kelas kita hari ini guys. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan juga buat tag postingan tadi, tag story tadi bisa kalian gabungkan dengan presensi hari ini. Dan juga jangan lupa tag @Chandra Anthony dan Anthony Data Science. Nanti 10 orang tercepat akan saya repost dan akan saya eh, like. Oke, selanjutnya buat yang afirmasi positif, kalian bisa sejajarkan postingan tadi dengan punya kalian sendiri dan juga kalian post di story, tag saya juga akan saya follow back. Jadi buat yang ini nggak ada kuotanya, semua yang tag saya dan sejajarkan postingan tadi akan saya follow back. Oke, senang sekali rasanya bisa bertemu kalian semua. Jujur, selama ini saya belum pernah mengajar lebih dari 30 orang karena saya basicnya adalah tutor private untuk Olimpiade, untuk UTBK. Jadi saya mengajar hanya untuk satu murid dengan saya, atau enggak satu murid dengan 3 siswa UTBK dengan saya, dan itu berbayar. Oke, selanjutnya. Slide terakhir. OMG private. Ya guys, jadi oke, kepanjangan kalau cerita. Oke, OMG. Oke, buat kalian saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya sampai setengah 10 kali ini. Saya mau apresiasi sebesar-besarnya buat kalian dan juga berterima kasih buat kalian yang udah berani berpendapat tadi, berani ditunjuk dan on mic, dan ditunggu story-nya, entah story hari ini atau story afirmasi positif tadi dan tag saya guys, saya fallback. Oke, buat kalian ketika punya pertanyaan ataupun rasa penasaran bisa moods atau mutualan dengan saya di Instagram @chandraantony. Kalau kalian mau DM atau tanya seputar UTBK, SNBP dan sebagainya bisa DM di sana. Dan juga ketika kalian ada sesuatu yang kalian bingungin soal, bisa juga kalian tanya di sana, kalian screenshot soalnya, kalian tanya di sana DM juga boleh, akan saya balas. Kemudian terakhir, kalau kalian punya link ini bisa connect dengan saya di @chandraantony. Oke, buat hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak dan saya bersyukur bisa ketemu kalian semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Selamat malam, semoga sukses. Salam, see you on top. Terima kasih semuanya, dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Jangan lupa tag story-nya ya guys. Sip, Kak. Oke. Sama-sama, Salma, Hanif, Intan. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Siapa tadi? Nggak tahu. Itu aku kan bikin akunnya tuh dari yang follower Eduka sama semuanya itu kan pakai akun yang kecil. Nggak apa-apa kan, Kak? Oke, tapi disarankan pakai akun yang besar ya, akun first. Nanti aku report. Oh, oke. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama, Natswa, Salma. Oke, masih ada Ces. Oke, makasih ya semuanya ya. Sampai ketemu lagi.